Ya, selamat sore. Hari ini kita kembali lagi di acara ngopi podcastnya Auto Hike. Ngobrol otomotif penuh inspirasi. Hari ini kita akan bahas seputar asuransi. Asuransi, tepatnya asuransi mobil premium. Ya, ini kedatangan juga Pak Willy, ya kan, sebagai perwakilan dari asuransi BCA Insurance. Nah, asuransi yang umum banget lah. Ya, sebelumnya kita boleh buka masker dulu, udah ada protokolnya juga kan, jarak sudah cukup. 2 meter ya, Pak? Ya. Pak Willy nih, gimana kita setelah kondisi kemarin tahun lalu yang otomotif sempat drop, ya yang bisa dikatakan tinggal new car tinggal 20%, 30%, used car 50, di bawah 50% juga ya. Kita udah lihat tahun ini kayaknya ada perkembangan grafik yang cukup signifikan naik ya. Ya, betul sekali nih, Bro Erwin ya. Jadi posisinya tahun lalu kita di industri otomotif semua terdampak gitu. Terdampak. Termasuk kami di asuransi juga, karena BCA Insurance salah satu pemain asuransi di industri mobil terutama, kita pasti terdampak. Tapi di Februari kemarin, karena BCA juga cukup aktif mengadakan acara, dan pas ulang tahun BCA Expo. Oke, ya, kita lihat juga tuh ada Omobil, ada Fitra Eri juga. Betul. Itu meningkatkan antusias otomotif itu. Iya, itu sangat meningkatkan karena posisinya pada saat kita bicara penjualan mobil, siapa sih sosoknya? Oh, ada Fitra Eri, ada Motomobi gitu ya. Jadi itu sangat mendukung sih penjualan kita, dan rasanya di Expo kemarin yang saya dengar semuanya di atas ekspektasi dari grup kita, ya kan, baik itu pengunjungnya, pembelian mobilnya, penjualan KPR-nya, itu semuanya over expectation, dan kita very happy dan berharap dengan adanya kebijakan pemerintah PPNBM ini gitu ya, bahkan sekarang di beberapa CC mobil juga ada keringanan. Kita sangat berharap ini meningkatkan penjualan mobil 2021. Iya, apalagi ini akan berlangsung sampai dengan akhir tahun ya. Moga-moga kalau mobil barunya meningkat, pasti bekasnya juga meningkat. Setuju. Kan, ya, karena kita kan Auto Hike di mobil used car yang used car premium. Nah, kita juga sangat berharap sekali untuk semua segmen, nggak hanya mobil premium aja, mobil menengah sampai menengah bawah semua juga bisa menggeliat, sehingga bisa meningkatkan otomotif di Indonesia juga. Nah, kita bicara seputar BCA Insurance. BCA Insurance ini udah berapa lama, Pak Willy? Ya, jadi BCA Insurance ini kita berdiri di 2010. 2010. Jadi dengan nama BCA Insurance langsung? Nah, kebetulan enggak nih. Ya, oh enggak, oke. Jadi kita dulu namanya CSI atau Central Sejahtera Insurance. Nah, kita 2013 baru ganti nama menjadi BCA Insurance. BCA Insurance, ya kan, jadi, dengan logo BCA-nya itu ya mahal itu. Jadi kita nggak langsung sih. Dan memang kita di usia ke-10 ini juga sangat fokus ya, misalkan kayak di industri mobil, baik Auto Hike yang bermain di used car premium, new car, yang premium, itu semua kita melayani untuk asuransinya. Jadi bukan hanya di otomotif juga ya, tadi saya dengar ada di KPR, berarti properti juga termasuk? Betul sekali. Jadi berarti luas sekali ya. Kita masuk juga ke asuransinya gitu. Jadi semua asuransi di aset, ya kan, baik itu di properti, kendaraan, pengiriman barang, ya semuanya. Pengiriman juga ada. Betul, kayak misalkan kalau mau antar mobil nih, ya kan, misalkan pakai dari Jakarta, pakai towing, ya kan, ke Sumatera, ke Kalimantan, itu juga biasanya penyeberangan juga termasuk ya, Pak, itu? Betul. Itu sebenarnya kita perlu beli lagi nggak sih kayak asuransi penyeberangan kayak di atas towing, kan mobil udah ada, kadang ada asuransinya juga ya? Ya, jadi itu yang apa nih salah kaprah jangan-jangan? Ya, jadi nasabah banyak kan begini Pak, bertanya sebenarnya saya kalau punya asuransi mobil udah cover belum ya? Nah, sebenarnya pada saat dia udah naik ke towing, itu nasabah harus membeli lagi proteksi namanya asuransi marine cargo. Karena, asuransi kargo. Betul. Kalau kejadian pada saat di towing lagi menyeberang, kami pernah ada kejadian nasabah kami juga lagi menyeberang tenggelam gitu ya, mobilnya juga kena gitu. Nah itu kalau hanya mengcover asuransi kendaraan itu tidak dijamin. Makanya butuh
membeli produk Kargo, asuransi kargo. Nah ini dia nih di BCA Insurance ternyata lengkap sekali, bukan cuman mengenai asuransi yang di fisik mobilnya juga, di perjalanannya harus mulai diperhatikan juga ya. Betul, kita sekarang one stop solution. One stop solution, betul. Semuanya ada. Apa yang diinginkan tinggal hubungin kita, tim marketingnya di Instagramnya, ada juga link untuk ke tim marketingnya langsung atau gimana? Ya, jadi kita bisa diakses di digital kita, ada di Instagram, oke. BCA Insurance ID, di website kita bcainsurance.co.id, itu semuanya bisa nge-link langsung ke marketing kita. Nanti kita akan menghubungi dalam waktu dan dari cabang kami yang terdekat. Itu seluruh Indonesia ada? Atau masih Pulau Jawa atau Sumatera aja atau? Kita ada di 25 cabang. 25 cabang? Ya, saat ini se-Indonesia Raya. Kota-kota besar semua, berarti hampir semua kota besar ada ya? Betul. Seluruh pulau ada. Seluruh pulau ada. Papua yang belum ada. Semoga menyusul di Papua. Amin. Terus juga ini seputar mobil mewah ya kan, kita bicara nih. Banyak sekali kan konsumen-konsumen kita yang udah kita langsung misalkan satu paket kan pembelian di kita misalkan dengan kreditnya di BCA Finance, otomatis kan langsung asuransinya BCA Insurance. Nah itu bisa rekanan nggak sih sama, kadang pertanyaan paling umum, kalau saya mau klaim apa bisa di bengkel resminya? Oke. Itu rekanan atau gimana? Ya mungkin yang perlu kami jelaskan pertama adalah kita di BCA Insurance punya rekanan, baik itu bengkel umum, bengkel authorized itu maksudnya yang ATPM ya, misalkan kita bicara merek Honda, merek Toyota, merek Mercedes, BMW, yang mewah-mewah. Lexus juga. Di kelasnya auto high, Lexus. Oke. Ada juga Lexus ya? Ada, kami juga rekanan. Jadi sebenarnya setiap nasabah yang mau mengcover asuransi mobil mewahnya, biasanya kita tanyakan, mau nggak membeli fasilitas yang authorized, karena itu memang ada premi tambahan. Betul. Oke, nah ini dia yang kita kadang-kadang nggak semua orang tahu ada premi tambahan. Jadi untuk sebenarnya preminya nggak terlalu besar ya Pak ya. Untuk orang udah bisa beli mobil premium harga misalkan 1 miliar, tambahan-tambahan premi ini kadang-kadang yang orang banyak yang kurang tahu. Ya, jadi kalau saya yakin lah buat kalau konsumen-konsumen auto high, preminya pasti tidak signifikan ya kan, karena beli mobilnya juga sudah mewah. Sudah ya kan? mewah, betul. Jadi sebenarnya dari sisi rate, karena kami asuransi itu di bawah OJK, kami harus mengikuti aturannya. Di mana rate-nya itu diatur, tapi kalau untuk authorized memang tidak diatur. Tidak diatur. Sehingga nanti kami akan menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan aja. Tapi sangat ekonomis lah. Sangat ekonomis, untuk bersaing. Fasilitas yang didapat. Gitu ya, kita yakin lah segala sesuatu yang udah dengan logonya BCA pasti bersaing. Siap. Terus juga kita mau nanya soal misalkan di Jakarta sering banget ada banjir ya kan, walaupun ya mudah-mudahan jangan sampai ada bencana alam yang lain seperti yang lain di luar kota gitu ya. Banjir itu banyak yang salah persepsi. Komprehensif dengan ORIS itu beda ya. Iya betul. Gimana betul, nih? Betul sekali menurut nih, penjelasannya. Jadi posisinya memang kalau kita bicara asuransi mobil, masyarakat awam taunya all risk, ya kan? Itu saya ketemu 1000 orang ya, 1000-1000-nya ngomong all risk. Nah, saya kebetulan di podcastnya Auto High ini saya luruskan. Diluruskan. Bahwa, cover asuransi mobil itu hanya ada 2 jenis, yaitu komprehensif dan total loss. Nah, komprehensif itu bisa diperluas. Nah, diperluasnya jaminan apa saja? Salah satunya jaminan banjir. Banjir, perluasan jatuhnya ya, bahasa jelasnya. Banjir, lalu bisa diperluas apa lagi? Huru hara. Huru hara. Gempa bumi. Gempa bumi. Ya kan, sehingga pihak ketiga gitu ya, misalkan kita nabrak mobil lain. Nggak semuanya dapat pihak ketiga ya? Tidak otomatis. Nggak gitu. otomatis. Itu nanti diperluas, ditambahkan dalam jaminan utamanya komprehensif. Jadi komprehensif ini bisa diperluas macam-macam jaminan. Nah, banjir ini salah satu perluasan yang dimaksud, seperti itu. Oke, nah ini makanya kita kalau mau supaya mobil-mobil kesayangan kita terlindungin, jadi harus beli paket yang cukup lengkap dengan kami rasa juga pasti terjangkau lah untuk orang yang cinta otomotif. Gitu. Ya. Terus juga untuk skala bisnisnya nih, BCA Insurance itu target-targetnya di tahun ini ada
promo-promo apa atau ada mau perkembangan secara digital, ya kan kita lihat juga di YouTube-nya baru mulai ya, BCA Insurance. Ya, kita baru membangun nih channel YouTube nih. Ntar ini podcastnya juga akan dijadiin 2 ya kan. Nanti next di BCA Insurance punya channel YouTube, ya ditunggu aja. Ya, bisa di follow dan subscribe ya. Subscribe. Ya, jadi kalau bicara perkembangan bisnis asuransi, Bro Erwin, kita di BCA ini terus didorong oleh grup kami dari Bank BCA dan BCA Finance untuk mengembangkan produk ya baik konvensional maupun digital. Karena mungkin kita tahu sama-sama bahwa masyarakat atau kaula muda gitu ya, atau orang-orang muda zaman sekarang, milenial, sudah malas gerak gitu ya. Mungkin saya akan lompat sedikit, kalau di bank itu saya mendengar transaksi itu orang datang ke bank itu cukup turun banyak. Nah, sehingga pasti semua digital. Semua sudah pakai handphone, pakai laptop gitu ya. Nah, sehingga dari produk asuransi pun kami juga kembangkan ke digital. Oh, gimana tuh? Kan survei mobil perlu orangnya datang, surveyor datang, foto untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan? Ya, betul. Jadi kalau bicara digitalisasi di asuransi, ada yang bisa kita part digitalkan, ada yang terpaksa kami harus manual. Nah, salah satunya contoh tadi yang Bro Erwin sampaikan, survei. Ya, kita tetap lakukan survei untuk mobil-mobil yang used car seperti itu. Tapi prinsipnya penjualan digital ini kami mulai tingkatkan, baik itu mobil, properti, dan yang sebelum pandemi ini cukup ramai, travel insurance gitu. Oh, ya. Travel insurance biasanya juga ada? Ada, ya. Oh, jadi kalau beli di, kadang-kadang kita beli tiket, kadang ada travel insurance, ada juga tersedia ya di tiket.com itu? Betul. Jadi kita juga bekerja sama ya dengan platform-platform travel, jadi setiap pembelian tiket itu sebenarnya ada opsi asuransi. Oh, opsi asuransi. Nah, itu sebenarnya kita bisa masuk ke sana untuk membeli produk asuransinya juga. Sebenarnya itu premi sangat ekonomis, tapi buat orang yang melakukan traveling dengan sangat biaya berguna ya. Itu berguna karena memproteksi ya. Namanya kita perjalanan jauh, ya ada resiko juga kan seperti itu. Perjalanan, kalau travel insurance itu berarti apa aja sih meliputi? Kita mau coba kupas dikit, saya kurang paham juga. Ya, jadi travel insurance itu ada beberapa jaminan pokok ya. Yang pertama adalah pada saat selama perjalanan. Di dalam alat angkut, baik itu di pesawat, ya kan di kapal, itu ada resiko. Nah, resiko itu dijamin di asuransi. Misalkan amit-amit ya, ada accident gitu ya. Contoh berapa tahun lalu kita dengar ada pesawat jatuh gitu ya. Kalau beli travel insurance, maka itu ada penggantian asuransi untuk keluarga yang ditinggalkan gitu. Betul sekali. Lalu ada juga resiko pada saat di luar negeri itu kita terkena sakit, terkena mungkin lagi jalan ada accident juga, nggak di dalam masa perjalanan, tapi pada saat di negara tujuan. Nah, itu juga termasuk jaminan asuransi. Dan yang cukup banyak orang aware adalah barang bawaan, Bro. Karena kalau hilang itu di cover juga ternyata. Oh, oke. Saya sering dengar itu kalau kopernya hilang bisa ada penggantian ya. Betul, di cover asuransi. Oke, luar biasa. Ya, kita balik lagi nih ke mobil ya kan. Nah, untuk mobil-mobil yang paling banyak di cover saat ini ya, kan Pak Willy dari BCA Insurance punya data. Kita pengen tahu selama dari 2020 sampai 2021, berarti penjualan mobil tuh paling banyak di angka-angka berapa sih? Rate-nya ya, mobil yang terjual, paling banyak terjual gitu kan, dari data asuransi kan kebaca ya. Betul. Mau sharing informasi aja coba kita. Iya, betul. Jadi kalau bicara kelas mobil ya, kita bicara mobil. Harga mobil, kami di asuransi baginya 5 kategori gitu. Ada yang kelas sampai 100, ada yang 200 sampai 400, 400 sampai 800 dan seterusnya. Kalau kami lihat market di Indonesia, kita nggak pungkiri market paling besar adalah
seven seater atau mobil yang besar. Mobil, Orang Indonesia suka passenger. mobil yang besar-besar ya. Yang bisa Karena tujuh kebersamaan yang penting bisa kumpul Betul. rame-rame, bisa pergi traveling. Betul, betul. Tapi karena saya mungkin nggak sebut merek ya, Iya. tapi kita tahu lah ya marketnya siapa yang di seven seater ya. Oke. Mungkin mobil Jepang. Marketnya masih di range harga 200 sampai 400 juta. Jadi itu termasuk market yang terbesar hari ini di asuransi. Ya, satu sisi juga sebenarnya kami lihat juga bagaimana perilaku klaimnya. Nah, mungkin saya nyambung sedikit. Sebenarnya dengan kelas mobil yang harganya range-nya entah 100, 200 sampai 400 juta, yang suka terjadi klaim itu adalah pengguna-pengguna atau pemilik-pemilik mobil baru. Baru. Mobil pertamanya mungkin juga baru belajar untuk menggunakan mobil, baru dapat SIM. Jadi biasanya kalau di Indonesia karena tidak seperti di luar negeri diatur gitu ya, kita akan lihat SIM-nya kalau di luar negeri saya bicara ya, melihat siapa pengguna mobilnya. Kalau di Indonesia kan tidak ya, kita hanya lihat jenis mobil, harga mobil gitu. Jadi biasanya klaim rasio akan lebih tinggi di kelas tersebut. Nah, kita mau tanya juga nih kalau lagi klaim, soal klaim. Kalau pertanyaan umum mungkin ya, paling mungkin beberapa juga sering kejadian. Misalkan kita lagi mobilnya polisnya atas nama si A, terus yang setir si B. Nah, nanti begitu klaim yang harus dilampirkan SIM-nya yang SIM A apa yang si B? Ya. Nah, ini pertanyaan umum aja sih. Ya, ini case-case aja supaya jadi bisa disiapkan kan, biar nggak bolak-balik kalau menyiapkan data gitu. Ya, mungkin untuk pendengar YouTube tadi apa ngopi ya? Iya, ngopi. Buat pendengar. Ngopinya Auto Hike. Iya, ngopinya Auto Hike ya. Jadi untuk nasabah yang ingin melakukan klaim kendaraan asuransinya, yang pertama pasti harus siapkan data polis, di mana akan dicek KTP-nya dulu. KTP-nya harus sama nih dengan yang dipolis. Oke. Nah, kalau di Indonesia belum diatur secara rinci bahwa pengemudinya harus siapa. Jadi kalau tadi Bro Erwin sampaikan si A minjemin mobil ke si B, B bawa, terus accident. Nah, berarti melampirkan SIM pengemudi saat kejadian. Pengemudi saat kejadian. Jadi itu memang masih sah berlaku ya? Hari ini di Indonesia masih berlaku. Oke. Yang penting disampaikan secara jujur, secara dan jujur, dokumennya dilengkapi. Dan valid. Begitu dicek di lokasi juga memang benar ya, di yang mengemudi si B gitu. Betul, ya. dan SIM-nya masih berlaku. Nah, kadang-kadang yang suka konsumen berikan mungkin SIM-nya expired. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, kalau SIM expired udah pasti nggak bisa ya? Betul. Oke. Kita baru tahu juga ini bahwa banyak banget orang yang kelolosan SIM expired. Tapi kalau nggak salah sekarang perpanjang SIM udah bisa online. Oh iya, betul. Yang baru berarti ya. Ya, moga-moga nggak ada yang telat lagi SIM-nya setelah ini. Amin. Nah, setelah itu kalau misalkan ada juga nih case ya, kita akan sering jual mobil. Begitu kita jual, orang kadang-kadang konsumen suka ada yang tanya, Pak, ini sebelumnya ada asuransi nggak? Kadang diminta asuransinya. Itu pindah tangan asuransi itu validitasnya gimana? Legalitasnya menurut Pak Willy? Iya, jadi kalau bicara ini saya sering dapat pertanyaan dari konsumen yang baru membeli mobil, lalu dia bilang saya dapat juga polis asuransinya. Apa yang harus dilakukan, ya kan? Kita sampaikan bahwa Bapak tolong laporkan dulu ke pihak penjual agar merubah ke perusahaan asuransi namanya dari penjual ke pembeli. Misalkan penjualnya A, pembelinya B. Maka si A ini melaporkan ke perusahaan asuransi supaya ganti nama ke B. Oke, jadi polis itu memang benar sah, bisa secara sah dipindah tangan dengan yang penting mengikuti prosedurnya. Betul, dengan melampirkan dokumen ya kan supaya polisnya nanti pada saat klaim sudah berubah nama sesuai dengan pemilik baru. Betul. Oke, nah ini memang yang hampir semua orang mungkin dikit sekali yang tahu ini. Nggak kadang-kadang ya kan udah beli ya ada menggampangkan polis yang beli udah ada polis, entar begitu kejadian belum dipindah nama nggak diganti. Jadi masalah. Aduh, sayang sekali mobil-mobilnya. Betul. Makanya. Jadi memang harus diperhatikan kesadaran asuransi di Indonesia ini berdasarkan pengalaman kita ya kan, memang kadang-kadang konsumen menggampangkan begitu kejadian baru sadar ya kan. Betul. Apalagi harga sekarang spare part juga semakin naik terus, semakin mahal. Jadi sayang sekali kalau nggak
mobil kalau nggak diasuransiin. Betul, betul. Karena harga spare part tadi yang Bro Erwin sampaikan, mungkin saya share juga sedikit. Iya. Hari ini kalau bicara mobil-mobil mewah, Bro Erwin, memang sebaiknya cover asuransi yang lengkap. Kenapa? Dari kita punya pengalaman, kalau mobil mewah itu tabrakan depan aja harganya udah mungkin berapa kali lipat dari premi yang dibayarkan. Berapa kali lipat ya? Iya kan? Istilahnya kita membayar suatu premi, sejumlah premi untuk mengurangi resiko, kita mengeluarkan uang yang lebih besar. Betul. Iya kan? Apalagi kondisi jalan Jakarta ya saat ini ya. Betul. Ya apalagi kalau saya suka bercanda gini bro, kita udah pelan-pelan nih, ya kan, udah hati-hati. Tapi pengendara sebelah belum tentu hati-hati juga kan? Betul, betul. Jadi kalau kita sudah hati-hati bisa aja kita ditabrak. Resiko-resiko itu yang kita sering berikan edukasi ke nasabah. Nah, kita juga kan sering jual kondisi dari leasing, misalkan melalui BCA Finance ada asuransi namanya kombinasi. Oh, iya. Kombinasi itu kan berarti tahun pertamanya komprehensif, tahun keduanya total loss, misalkan tenornya 3 tahun, tahun ketiga total loss. Itu banyak sekali kan orang yang sering lupa. Apa ada nggak sih layanan dari insurance atau terutama BCA Insurance mengingatkan kepada konsumen ini udah mau habis, silahkan kalau mau upgrade ke hubungin ke tim marketing ini gitu, kemana? Oke, ya menjawab pertanyaan tadi memang hari ini kami di BCA Group, BCA Insurance bekerja sama dengan BCA Finance ya, lagi mengembangkan satu aplikasi yang dikembangkan oleh BCA Finance. Di sana nanti nasabah bisa mendownload namanya aplikasi Vina. Nah, aplikasi Vina itu bisa didownload di App Store. Di App Store ada, di iOS itu Android sama bisa, Apple udah bisa. Sehingga nanti di sana ada fitur untuk mengupgrade. Nah, jadi kalau upgrade udah bisa dari sana? Betul. Nanti wah, ini berita baru ini, kita belum tahu. Dalam bulan ini. Udah baru akan terjadi dalam bulan ini ya, aplikasi terbaru. Nanti setiap nasabah bisa langsung ajukan by apps. By apps, ya. Karena ini kita kejadian sering banget memang konsumen tahun keduanya lupa. Betul. Nah, itu kan sayang sekali. Kadang-kadang pengalaman yang kita tahu mereka bukannya benar-benar lupa, bukannya nggak mau bayar atau nggak ada budget atau apa kan, tapi memang lupa. Jadi sayang sekali. Jadi mobil-mobil mereka begitu kejadian baru sadar gitu. Betul, betul. Ternyata belum di-upgrade asuransi. Jadi ntar bakal ada ya? Iya, kita akan segera launching menu upgrade. Jadi nanti konsumen bisa langsung di sana. Oke. Termasuk yang kalau misalkan kreditnya sudah habis, itu juga banyak nasabah yang lupa. Iya. Aduh, mobil saya belum diperpanjang gitu. Nah, itu dengan aplikasi Vina dari BCA Finance itu juga akan bisa langsung merenewal polisnya. Oke. Terus juga tadi juga kita ada katakan asuransi ada kombinasi, berarti kan ada yang total loss. Nah, total loss itu sendiri sebenarnya apa sih fungsinya? Sebatas apa fungsi asuransi total loss yang bisa penggantian apa yang sampai gimana? Yang gitu? Bisa di cover ya? Yang bisa di cover. Okay. Ya, Bro Erwin, jadi kalau total loss, banyak nasabah atau masyarakat pada umumnya hanya pikirnya mobil hilang. Tapi sebenarnya tidak. Masih ada nggak mobil hilang sekarang? Mobil hilang ada aja, ya kan, ada aja karena tingkat kejahatan memang dibilang naik atau turun, saya kurang tahu, tapi ada aja sih bro. Karena misalkan mobil lagi diparkir, dicuri gitu ya, itu ada saja. Kembali ke tadi, total loss only itu nggak hanya mobil hilang. Jadi kalau misalkan mobil itu accident, mencapai 75% dari nilai mobil. Kita anggaplah mobilnya 1 miliar. Ya 1 miliar. Accident mobilnya. Begitu mau dicek perbaikannya 800 juta. 800 juta gitu ya. Berarti itu sudah masuk ke dalam kategori total loss. Total loss. Dan asuransi akan mengganti nilai mobil tersebut sebagai total loss. Nah, biasanya mobil rusaknya akan ditarik perusahaan asuransi. Oke, mobil rusaknya ditarik perusahaan asuransi, diganti sejumlah yang diperhitungkan lah ya. Betul. Ada ketentuan yang berlaku. Betul sekali. Betul sekali. Jadi memang banyak yang kurang paham juga total loss, komprehensif, all risk. Jadi ini kita udah jelas sekali nih. Iya. Thank you banget Pak Willy udah bantu kita menjelaskan kepada penonton-penontonnya YouTube-nya Auto Hike Channel tentang berasuransi kita ini. Ya udah, kita ntar setelah ini akan lanjut di
di tempat ini juga nanti, tapi di channelnya BCA Insurance membahas seputar mobil-mobil premium ya. Oke, stay juga ntar di YouTube channel Auto Hike terus ya, subscribe.